Disebutkan di sini bulan Sya'ban bulan yang mulia, bulan pengampunan dan rahmat Allah yang luas, bulan diangkatnya amal secara menyeluruh, bulan penuh berkah dan kebaikan, bulannya baginda Rasulullah, bulan yang mengandung sejarah dan peristiwa umat Islam. Pertama, perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini waktu Nabi sembahyang di rumah seseorang sahabat bebinian yang kematian anak. Lalu Nabi sembahyang sampai ke sana, datang perintah fawali wajhaka syatra Masjidil Haram. Lalu Nabi balik menghadap Masjidil Haram. Asalnya Masjidil Aqsa menghadap. Memang Nabi itu hati hendak benar menghadap kiblat itu beribadat menuju Ka'bah, karena kiblat Sidin pada Tuan Sidin Nabi Ibrahim. Cuman belum ada perintah. Waktu sembahyang, di sini disebutkan, berkata Abu Hatim dalam kitab Al-Jami'ul Hakam Quran karangan Imam Qurtubi, telah sembahyang kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis 17 bulan 3 hari setelah Isra Mi'raj nih. Ya kalau setelah Isra Mi'raj, berapa bulan? 17 bulan, artinya sudah setahunan lebih. Kemudian memerintahkan Allah supaya sembahyang menghadap Masjidil Haram, Ka'bah, hari Selasa pertengahan bulan Sya'ban. Di antaranya lagi disebutkan Imam Syihabuddin Al-Qastalani dalam kitab Mawahibul Laduniyah, bulan Sya'ban bulan salawat, karena bulan Sya'ban turun ayat yang berbunyi innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi banyak-banyak membaca salawat. Jadi karena itu ujar guru kita, banyak orang di bulan Sya'ban ini diangkat menjadi kekasih Allah karena banyak salawat kepada kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad. Di antaranya lagi terbelahnya bulan di kota Mekah sebagai mukjizat. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bulan menjadi dua bagian, bagian di atas gunung dan bagian di bawah gunung. Berkata Rasulullah, saksikanlah olehmu. Ya kan orang kafir ini datang kepada Nabi, ujar orang kafir, kalau memang engkau seorang nabi, tunjukkan mana di antara mukjizat atau di antara kelebihannya. Lalu Nabi menunjuk bulan belah, sebelahnya di atas Jabal Qubais, sebelahnya di atas Jabal Hindi. Waktu masih ada gunungnya tuh, ini kada lagi sudah diruntuh berataan gunung-gunungnya itu kada ada lagi. Lalu terbelah. Nah, makanya di dalam penelitian astronom bubuhan yang pernah ujarnya naik ke bulan, Allah alam bujur kadanya lah ujian yang pernah naik ke bulan, tapi dilihat secara anugin, coba lihat bulan tuh udah ada kayak bebelah kayak itu sedikit, coba lihat kalau bujur-bujur melihat di anunya tuh bulan itu udah ada sedikit kayak retak kayak itu kelihatannya, itulah tanda bahwasanya memang terjadi insyikakul kamar, terbelahnya bulan. Dan terbelahnya bulan ini kada di Mekah aja, makanya orang Mekah madahkan Nabi ini sihir. Kan bilangnya sihir itu biasanya terjadi di tempat itu aja. Tapi ketika ditanya sealaman, orang yang datang di anu, melihat ke semalam bulan kayak apa? Terbelah. Ada pulang di kampung anu, di negeri anu, di negeri Syria, di negeri anu datang bulan, bujurkan bulan itu terbelah. Ya, berarti kan ada sihir. Dasar bujur kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya diangkatnya amal ibadah secara umum dan menyeluruh. Nah, disebutkan bahwasanya Rasulullah bulan Sya'ban itu banyak berpuasa. Karena bulan Sya'ban itu bulan yang sering terlupakan oleh manusia. Sedangkan bulan Sya'ban diangkat semua amal-amal kepada Allah. Dan aku ingin supaya amalku diangkat dalam keadaan berpuasa. Jadi bulan Sya'ban ini banyak orang bulan yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan berbagai macam urusan. Lalu Nabi berpuasa mengingatkan bahwasanya bulan Sya'ban ini bulan di mana Allah mengangkat amal. Kan banyak juga yang kada mau apa ngadannya nang Bani Iswan ini banyak juga kan, banyak juga ya, itu pendapatnya silahkan, ada apa-apa ya, kada hendak kami, artinya kami aja, artinya itu bukan kami hinang kami itu ada. Malam Allah menentukan setiap ajal dan rezeki hamba-hambanya. Nah, ya, rezeki ajal malam nisfu Sya'ban. Diriwayatkan dari Atha bin Yasar, apabila datang malam nisfu Sya'ban maka malaikat maut
diperintah untuk menghapus daftar nama orang yang akan mati di bulan Sya'ban hingga Sya'ban yang akan datang. Jadi munnya sampat menemui bulan Sya'ban nang ada ini, sampat berdoa panjang umur 1 tahun pula. Sekalinya kada sampat berdoa, napakah digawi sibuk, kamanakah berjalan. Nah, ada tantu lagi umurnya sampai ke Sya'ban yang akan datang. Diriwayatkan oleh Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, kaum muslimin apabila masuk bulan Sya'ban mereka mempersiapkan Al-Qur'an, nah, bulan Ramadan kena, dan membacanya dan mengeluarkan zakat harta mereka untuk menolong fakir miskin menyambut bulan Ramadan. Malam nisfu Sya'ban, nah, walaupun ujar Said Muhammad bin Ali Maliki hadisnya ada dhaif dan mursal dan inqita, tetapi kebanyakan ulama mengamalkan hadis tersebut karena telah dikuatkan oleh beberapa ulama hadis seperti Al-Hafidz Ibnu Hibban dan hadis yang lainnya. Jadi ujar Said Muhammad walaupun hadisnya mursal dan dhaif, tapi karena dikuatkan ulama yang lain jadi hadisnya kalau diamalkan. Telah ijma ulama hadis bahwa boleh mengamalkan hadis yang dhaif untuk fadilat amal. Berkata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, para tabi'in di negeri Syam seperti Syekh Khalid bin Ma'dan, Syekh Makhul, Luqman bin Amir, mereka menghidupkan merayakan malam nisfu Sya'ban dengan mengerjakan ibadah. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah ini bubuhan ikutan bubuhan Wahabi. Bubuhan Wahabi ini ikutannya kan rujukannya Ibnu Taimiyah, bubuhan Wahabi ini. Ujar Syed Muhammad menyebutkan Ibnu Taimiyah berkata, kelebihan malam nisfu Sya'ban ada hadisnya, diriwayatkan diambil oleh para salafus saleh. Mereka sembahyang mengerjakan ibadah karena dalilnya, maka tidak boleh diingkari. Nah, coba lihat. Ibnu Taimiyah sendiri, ini kan dari perkataan Syed Muhammad menukil daripada Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah disebutkan ujar Ibnu Taimiyah kada boleh diingkari orang nama amalakan malam nisfu Sya'ban. Itu orang Wahabi sendiri. Nah, kalau ada Wahabinya nama ingkari berarti mengingkari paguruannya, mengingkari imamnya. Ini ketulahan on paguruan. Malam nisfu Sya'ban banyak ngarannya. Pertama, Lailatul Mubarakah, malam berkah. Kedua, Lailatul Qismah, malam pembahagian. Allah menyerahkan buku kepada malaikat untuk menulis dan menentukan seseorang akan ajalnya, rezekinya. Nah, siapa rezeki satahunan malam nisfu Sya'ban ditulis tak? 100 juta, 50 juta malam nisfu Sya'ban tak? Cuman mbahnya ditulis karena penerimaannya malam Lailatul Qadar. Namun malam Lailatul Qadar kada bangun, kada beribadat, kada dapat pulang bukunya, ya kada jadi ya. Jadi malam Lailatul Qadar bangun pulang, mbak kada tahu apabila malam Lailatul Qadar pokoknya 10 malamnya. Ada betah kada dapat ikam. Mengkada kawa juga aja bangun semalaman barang di antaranya itu ada aja berkahnya. Kawin, nah besit. Kawin. Ada sini nih. Kawin bebas. Doanya malam nisfu Sya'ban, ya Allah kawin, ya Allah kawin, ya Allah kawin, ya Allah kawin. Sekali bulik kada kau lagi. Rumah bepalang. Sepuratik tantam. Batanam, membangun rumah. Nah, belum bisi rumah nih. Dan mengerjakan haji. Menyebutkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa perintah dan ketentuan Allah tidak dapat dirubah dan diganti apabila telah sampaikan kepada para malaikat. Tapi apabila belum disampaikan atau masih di Lauhil Mahfuz, maka Allah berwenang menentukan dan merubah apa yang dikehendaki. Artinya, yamhullahu ma yasha itu di Lauhil Mahfuz. Lamun sudah terjadi, itu kada kawa dirubah lagi sudah. Diriwayatkan Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini orang alim, sahabat Nabi, ahli tafsir, mufassir. Nah, Ibnu Abbas ini luar biasa. Semua penentuan takdir Allah ditulis malam nisfu Sya'ban dan diserahkan para malaikat kepada seseorang di malam Lailatul Qadar. Nah, malam takfir, penebus dosa. Malam ijabah, mustajab doa. Malam Aidil Malaikat, malam hari rayanya malaikat, malam nisfu Sya'ban itu. Malam syafaat, malam Allah memberikan syafaat. Lailatul Bara'ah Tusaq, malam pengampunan dosa-dosa dan pembukuan baganti buku nang hanyar. Minta. Lailatul Jaizah, pembagian hadiah. Lailatul Ta'zim, kemuliaan. Lailatul Ghufran, kemaafan. Lailatul Idki minan nar, lepas daripada api neraka. Tapi ada orang yang kada dapat keampunan.
Dan kada kabul doanya malam nisfu Sya'ban. Nah, ini yang perlu. Pertama, orang yang musyrik menyekutukan Allah. Nah, menyekutukan Allah. Yang kedua, dukun. Nah, dukun. Nah, ini harus taubat sampai jadi dukun sudah. Ulun kada dukun, ulun penambaan. Yang ketiga, tukang sihir. Nah, tukang sihir. Yang keempat, munafik, pendusta, ingkar janji, kada amanah, kada ada kabul juga doanya malam Sya'ban biar betungging sampai jam 5 subuh betungging aja, tak ada pembangunan. Sali lihat di guring. Langkah 6, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini kena malam nisfu Sya'ban kayak apa nih sebelumnya? Kan gak ada berhapi lagi kan anak-anaknya minta maaf lawan orang tua nih. Minta halal minta ridha lewat surat kah apakah kena tak disuruh barataan. Nang mana kada bisi umma lagi nang sudah meninggal, abah sudah meninggal, hadiah hiasin, Fatihah pangjar, pamalar benar. Yasin paling setengah jam pada sampai. Atau itu betahlil aja sudah kena baca Yasin, betahlil nama umma abahnya kadadaan lagi nih. Sebagai wasilah silatul arhamnya, silatul rahimnya apa ngarannya dengan amalus salihat sampai juga. Sampai juga. Jadi nama sudah meninggal abah umanya baca Yasin, betahlil. Ada nama mimpin kena kepala tahlilnya itu. Nang masih ada umma abah minta maaf. Walaupun umat kita, abah kita sibuk urusan-urusan macam-macam, kada terpikiran lawan kita, tetap minta maaf. Nang ketujuh, bunuh diri. Malah maikat gulu lawan tali benang atau bercabut di ember. Bunuh diri atau membunuh orang lain. Nauzubillah min dzalik. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Di kamar, di asrama, kekawanan, berataan, bariraan, minta hal, minta ridha. Jangan ada lagi bersesarikan, bersesinggungan, bersesambatan. Jangan lagi sama-sama minta maaf. Malam nisfu Sya'ban kada kabul doanya. Bersesambatan, berhinaan apa minta maaf. Jangan ada zalim menzalimi, jangan ada bully membuli, nasi kebuli aja dimakan. 9, orang yang mengatakan berzina dan kada bertaubat. Nah, yuk, nang mana nang ini taubat, taubatan nasuha, jangan lagi berbulik. Kalau pang malam nisfu Sya'ban aja, betuntung berbulik pulang. Ada biasa berjual pais panas nih. Jam 2 malam, buku jiak, pais panas. Lagi nang belum menjadi masalah ini nang zaman kadep di sini bahari lagi nang kayu sini nah jam 2 malam berjual pais panas lewat di sini sebagai simbol lawan gula bang. Pais panas bang. Taubat, sadang kalau bina matinya rahatan maksiat, naudzubillahi min dzalik. Ahli bid'ah. Orang yang marah dan mencela kepada sahabat Rasulullah, orang yang mengumpat, memfitnah dan tidak bertaubat, menyambat turang, memfitnah orang, tukang adu domba, baik orang bakalahian, orang yang berbuat riba dan memakan riba, bunga bank, rentan, orang nang bakalahi kada bermaafan. Nah, yuk ngaran sakamar, lain tingkah laku, lain karakter lain pribadi. Ayo apa nah sudah jiran menjiran kayak itu juga sudah. Jiran menjiran. Di sini disebutkan apabila malam nisfu Sya'ban ujar Nabi qumu lailaha, beribadat malamnya ia sekurang-kurangnya sembahyang isya berjamaah tadi dan subuh berjamaah. Usumu naharahna, puasaan kita hari Jumat. Nang bagusnya ti mulai Kamis pang. Kamis puasa, Jumat puasa, jadi kan kada sambuting Jumat aja tah. Nampa-nampi nampa laparan benar, tetap aja tahan nih. Kada nang
Bagusnya tuh Kamis Jumat mau nang anum nina masih kawa puasa Kamis Jumat. Mau sudah nang tuha-tuhaan ini sini nang beliuran ini ya secukupnya aja lagi. Fa inna Allah ta'ala yanzilu fi tilka sa'ila sama'id dunya inda ghurubi syamsi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya dan mengumandangkan hal min sa'ilin fa'utihi. Siapa nak minta ujar ta'ala kubari'i, ayo malam nisfu Sya'ban, minta ilmu, minta laduni, minta futuh, minta ma'rifat, minta rezeki. Ayo malam nisfu Sya'ban berhimat. Bujur berhimat. Man jadda wajada walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini kada juga koler. Mudah hal min mustaghfirin faghfirullah. Ayo nang merasa banyak bisi dosa bertaubat, banyak istighfar. Wa hal min mustarziqin farzuqhu. Ayo nang hendak minta rezeki nang pina susah benar nih usahanya, nang rezekinya pina tapuntal, nang berusaha pina ngalih. Ayo minta lawan Allah Subhanahu wa taala. Habib nih malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar. Waktu itu ulun doakan kita minta apa Bib? Motor jurang, dapat motor sidin. Rumah jurang, dapat pulang rumah sidin. Bebini jadi jangan jurang. Hatta yatla al-fajr. Nah, Nabi sidin malam 13 sudah bangun, dibangunkan oleh Jibril. Lama kana lailatul tsalitsah asyara min Sya'ban atani Jibril. Malam 13 berarti malam 13 malam apa ta? Malam Rabu lah, malam Rabu ta, malam Kamis, malam Jumat 15. Jadi malam 13 Nabi dibangunkan Jibril, ya Muhammad kum faqad jaa waqtu tahajjud litas'ala muradaka fi ummatika. Coba lihat. Nabi Muhammad bangun, doakan umat engkau doakan. Nah, jadi Nabi bangun malam itu kada gasan sidin, gasan umat. Sayang benar Nabi Muhammad nih lah. Jadi Nabi beribadat mulai malam 13 tak. Nah, jadi kau juga disusun mulai 13 napa kena tak? Baca napa kena tuh malam 13, baca apa, sembahyangan malam 13, bangunan malam 13, jam 2 tuh walau setengah jam. Bangunan sembahyangan. Fa fa'ala sallallahu alaihi wasallam fatahu indal fijr sampai subuh sidin. Faqala ya Muhammad inna ta'ala kad wahaba laka thulutsa ummatika. Nabi Muhammad ujar Jibril, sepertiga umat engkau selamat. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis Nabi. Ujar Nabi, ya Jibril akhbirni an thulutsain baqiyin. Nang 2/3-nya kayak apa umatku? Nabi masih rajin mengatakan. Maka sudah semalaman tuh berdoa Nabi sampai subuh, sepertiga aja umatnya yang dijamin. La adri. Ada tahu jadi Jibril. Fatahu lailatul tsaniyata wa qala ya Muhammad kum fatahja fa'ala alaihi salatu wasallam fatahu indal fajr. Malam 14 datang pulang bangun Nabi beribadah. Ya Muhammad kad wahaballahu laka thulutsai ummatika. 2/3 umat engkau selamat. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nangis pulang Nabi. Ya Jibril akhbirni ani thulutsil baqi. Nang terakhir kayak apa? Nang sepertiganya nih umatku nih kayak apa? Coba lihat Nabi. Faqala la adri thumma atahu lailatul bara'ah. Jadi malam 15 itu dingarani malam Lailatul Bara'ah, malam kelepasan. Malam pelepasan daripada itqun minan nar, kelepasan daripada api neraka. Faqala ya Muhammad al-bisyarah lak, kabar gembira wahai Rasulullah. Fa inna Allah ta'ala kad wahaba laka jami' ummatika. Seluruh umat engkau diampuni dosanya. Mimman la yusyriku billahi syai'a, asal jangan syirik menyekutukan Allah. Qul huwallahu ahad. Jangan menyembah lain daripada Allah, jangan meminta lain daripada Allah, jangan kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril ya Muhammad irfa' rasaka ila sama fanzuri madza tara. Ujar Jibril, wahai Nabi Muhammad, lihati ke atas, memandang Nabi ke atas. Fa idza abwabus sama maftuhah, pintu langit terbuka. Wal malaikatu minas sama'i dunya ila arsy fi sujud yastaghfiruna li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh malaikat mulai langit pertama sampai ke langit ketujuh berataan sujud napa nang dibacanya doanya, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad, ampuni umat Nabi Muhammad, ampuni umat Nabi Muhammad, meminta akan keampunan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Cuman kita ini diakui kada umat Nabi Muhammad. Nah ini pulang tak. Bila kada diakui kada masuk. Bila diakui alhamdulillah.
Nah lalu wa ala kulli babin sammalak fa alal babil awal mudayyu tuba liman yarka fi hadhil untung orang nambah ibadah di malam nisfu Sya'ban. Kemudian lagi disebutkan di sini kuntu naimatan, ujar Siti Aisyah, aku guring ma'an Nabi besar. Fantabahtu famajatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku terbangun. Nabi kadada lagi wasiratu mutahayyiratan fadlantu an urja ila ba'd nisa'i. Kan asal Siti Aisyah guring lawan Nabi. Sakali terbangun Siti Aisyah malam kadada Nabi, ajin Nabi kabini nang lain. Nah, ajin Habib Inal nih ke rumah lain nih. Pindah kada bulik-bulik lagi nih seharian. Kan minta kalau pas sangkaan bebinian tuh kan kadang-kadang banyak bujur tuh. Nya kuat nyalinya tuh, sinyalnya kuat pada 3G lawan 4G. Fatalabtu fi buyutuhin, dicarinya oleh Siti Aisyah. Nya giliran Siti Aisyah. Ujar Siti Aisyah nih malam ini malam giliranku nih. Carinya bini pertama, adakan Nabi, adakan Nabi, adakan Nabi, adakan Nabi 9 nih. Dada. Nah. Oh, thumma ji'tu manzila Fatimah. Nah, ini yang tahu kuncinya di Siti Fatimah ini. Anak kesayangan Nabi, pasti tahu barataan. Radhiyallahu anhu faqara'tul bab fanudi 'ala al-bab faqultu ya ana Aisyah jitu bihadna fil waqti li talabin nabi faqaraja Ali sayyidina Ali kalwara wa Hasan wal Husain wa Fatimah radhiyallahu anhu faqultu ya aina natlubun nabi, kemana kita mencari nabi? Natlubu fil masajid fatalabnahu famajid, cari ke masjid kada ada nabi. Faqala ala aliyun madhhaban nabi illa ila al-baqi, bila kada ada di masjid nabi di baqi ta, di pekuburan baqi nabi. Salahlah ke pekuburan, salah lebih tawasulun orang wali. Nabi aja sidin mendatangi orang di Baqi, malam nisfu Sya'ban di kuburan Baqi sidin. Lalu ada orang ziarah wali, salah. Ilal Baqi, faji'na ilal ma'tam, fa idza nurun yasta'u fil baqbarah. Sekalinya ada cahaya nur sampai ke langit. Nah, iya itu sudah Nabi tak. Nah, lain Nabi sudah tak. Yash'ur bi ahadun qad wa yatadu. Faqala Ali radhiyallahu anhu madza ka ila nurun nabi, itu pas Nabi sudah nampak cahaya itu sampai ke langit. Faji'na ila ma'tam, kami datangi. Nah, faji'na fara'ainahu sajidan wa huwa yabki, kami lihati Nabi itu sujud, yabki menangis, wala yashru bi ahadun wa yatadarru wa yaqul fi sujudihi. Jadi Nabi sujud menangis di pekuburan Baqi tadi. Kada di masjid Nabi kada, di pekuburan Baqi. Apa ujar Nabi doanya? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini kan perkataan Nabi Yusuf. Kalau Nabi apa? Ya Nabi Yusuf Masanya kada salah. Ya Allah, bila pian azab ini hamba pian, bila pian ampuni pian maha mulia dan maha bijaksana. Falamma ra'atu Fatimah waqaftu ala ra'si wa rafa'tu wajhi ila al-ardi faqalat ya abi madza asabaka a'adun hadar am wahyun nazal. Siti Fatimah aja nang wani mendatangi. Ujar Siti Fatimah, "Bah, kenapa musuh kehendak datang atau wahyu ka turun?" Ya Fatimah, ma hadal al-adu wa ma nazal wahyu. Ujar Rasulullah, musuh kada datang, wahyu kada turun. Walakin hadhihi lailah lailatul bara'ah. Atlubu min Allah. Malam ini malam kelepasan daripada api neraka, dan aku memohon kepada Allah supaya baratan umatku terlepas daripada api neraka. Wa qala ya Aisyah law qamatil qiyamah fa ana akunu sajidan wa atlubu min rabbi ashfa. Thumma qala Rasulullah in aradtum ridaya fasjudu wa ainuni bid-du'a wa tadarru. Ujar Nabi, ayolah kasih barataan kita sujud. Siti Fatimah doakan babinian-babinian barataan umat Nabi Muhammad nang babinian didoakan oleh Siti Fatimah. Pemuda-pemuda barataan didoakan oleh Sayyidina Husain. Nang masih nang tuha-tuha didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sakaluargaan sujud mendoakan daripada kita barataan sampai akhir zaman. Qala ya Ali asjud anta watlubir rijal. Nah, bubuhan nang pemuda-pemuda, bubuhan nang pengalannya pemuda-pemuda Sayyidina Ali. Ya Fatimah wa ya Aisyah usjuda antuma watlubas sibyan wan nisya. Kananakan dan babinian Siti Fatimah lan Siti Aisyah nang sujud mendoakan. Fasajadu abaqahu ilan fi yarisul. Barataan sujud menangis sampai terbit fajar, sampai subuh. Ya ahlal majlis antum aula bit tadarru. Wahai orang-orang yang hadir barataan, kita lebih afdal, lebih utama untuk kita tadarru.
menangis dan meminta kepada Allah, li'anna dzunubakum aktsar, dosa kita banyak. Fa innahum yabkuna li ajlikum. Rasulullah, Siti Fatimah, Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain berdatangan menangis karena kita, untuk supaya kita selamat. Faula antabku ala anfusikum. Kita lebih aula, kita bila utama lagi menangis untuk diri kita karena banyak dosa-dosa kita. Mereka itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, sehat wal afiat, sehingga malam nisfu Sya'ban kita dapat beribadat untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, dan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.